Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahidul ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shallallahu wa sallaman ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang Allah muliakan, ini kira bukan Fatimah, tak kelihatan tadi. Ini kira masih Jamilah ya, lupa. Kira umur 30-an. Ya. Baik, pada sore menjelang senja ini izinkan saya bicara tentang saya mendengar dari dapur. Iya, Bu. Soalnya imam harus dimakan. Iya. Dari sana sakit imam. Iya. Gak apa-apa ya? Pahala juga kan? Oh iya, double pahalanya. Masa iya ilmu itu. 5 amal yang spesial. Topiknya 5 amal yang spesial. Arti spesial itu, amal ini semua orang bisa mengerjakan, tapi nilainya besar. Dan dalam hal-hal tertentu itu biasanya besar. Payun. Yang pertama, yang spesial itu adalah sholatul fajri, sholat fajar. Ini amal spesial, ringan tapi nilainya besar sekali. Nabi bersabda dalam hadis riwayat muttafaqun alaih, ya Bukhari Muslim, raqata minal fajri khairun minad dunya ma fiha. 2 rakaat qobliyah subuh yang disebut sholat fajar itu di mata Allah harganya lebih besar, lebih mahal dari dunia dan seluruh isi. Jadi kalau ada daftar orang paling kaya se-Indonesia,
Menurut hadis ini bukan Lim Swee Leong misalnya, bukan Pak Abu Rijal Bakri misalnya, bukan. Tapi yang paling kaya menurut Allah adalah si Mi'un, si Mi'an, si Udin, si Gubron, si Jamila yang sholat qobliyah subuh pada waktunya, dengan syarat pada waktunya. Bukan mak sholat udah subuh udah jam berapa, jam 6 ala kaji bro, kagak dapat. Wanita, ibu-ibu, sholatnya dikerjakan boleh di masjid, boleh di rumah. Dua-duanya dapat sama. Bagaimana kalau di rumah Ustaz? Lah gampang. Yang penting azan subuh bangun, ya, wudhu dah. Habis wudhu, sholat qobliyah. Itu maksudnya. Kalau mau di masjid bagus, gak ada larangan. Ya lagi pula kalau udah pada senior mah gak ada fitnah lah, ke masjid juga gak apa-apa. Lagi lo kayak Majamilah begini, ada fitnah, fitnah apa? Kecuali ini Neng ya, nah, Neng umurnya berapa? Nah kalau begini mah emang kalau ke masjid kudu dijagain. Itu dalam Majamilah mau jagain apa? Memang udah begini, makanya yang mentakan jadi fitnah itu maksudnya perempuan masih muda mau ke masjid kayak mau kondangan. Ibu kalau mau kondangan dandan apa kagak? Dandan ya. Bajunya yang cakep kan gitu ya. Kalau perlu minjem parfum anaknya kan gitu ya. Disemprot prat. Dandan lipennya dipakai, pakai sedok lah. Rambutnya ditata, dompetnya yang cakep. Waduh, pokoknya segala apa baik kalau kondangan mah. Giliran mau tidur baik, aduh, kayak remason. Lah si Udin mau nyium apanya bu remason? Sian baik. Tapi yang aneh nih, udah banyak yang ngingetin begini baik, kagak sadar-sadar, kenapa ya? Kagak sadar. Ya begitu lagi baik. Tahu ya ngapa ya? Kan yang diatur oleh agama mah kalau di dalam yang lenje, atau lenje nggak? Yang genit, yang seksi, yang cakep. Kalau keluar sekedarnya aja. Lah ini kan kebalik, ibu-ibu kampung saya di sini mah mirip. Lah itu ngaku. Ya tapi nggak susah merubahnya, emang bagaimana gitu ya? Bukan, nggak kudu bagus, Majamilah nggak kudu bagus, dandan yang lenje maksudnya begitu, kayak kondangan. Iya apalagi yang masih muda, mana udah bajunya bluang ngiler lagi lah, bagaimana? Kita mau deket itu nih udah sepak bener. Jadi kembali tadi, di rumah boleh dapat sempurna pahala tadi, menjadi orang paling kaya. Di masjid cakep begitu. Apalagi ibu sini kan rumahnya situ. Yang ada mesin yang gede itu, yang ada Alfamart naik itu apa?
Itu apa kampung apa? Bukan yang sekarang di Jemur. Kita kan di Sesal, Pak. Oh bukan ya? Bukan di dekat. Tapi kan ada masjid kan di sana, ada musola kan? Ya ada. Iya udah itu maksudnya. Ada tapi kan di dalam Pak. Alah seberapa jalan? Lo ke pasar jalan 5 kilo kuat. Ya enggak kalau kalau jam 3 kita jalan ke masjid ya. Singit ya? Oh Mending gitu. di rumah aja. Iya di rumah aja nggak apa-apa. Yang penting azan denger bangun. Nah, gitu. Perkara ntar sholatnya di rumah nggak ada yang nemenin urusan lain. Tapi biasanya makan kita kalau keluarga kan ilok orang wadon sendirian. Masa kita sendirian perempuan kan kagak. Ya ajaklah anaknya kek, pembantunya kek, siapa kek. Jadi makmum kita maksudnya. Ya kita niatin ya, terutama ngajak saya sendiri nih. Mudah-mudahan ya Allah seumur-umur saya mau sholat qobliyah subuh terus tepat waktu. Amin ya. Amin. Insya. Saya kalau melihat ibu-ibu mah bagaimana gitu ya, kalau dengar azan rumahnya uplek baik gitu ya. Bukan ibu sini, bukan. Sono di Jelupang. Di Jelupang bukan di sini. Sini mah. Alhamdulillah. Dua, yang kedua, amal yang spesial, ya, istimewa adalah sholat isyraq, syuruk, tulu'. Jadi sholat setelah subuh berjamaah, nggak pulang, terus di masjid zikrullah. Arti zikrullah itu banyak, bisa ngaji, bisa baca Quran setengah sejuz, bisa. Yang penting di masjid. Terus, hah? Gak bisa. Ini mah yang di masjid. Iya emang. Iya. Maka saran saya begini, sekarang mah hampir semua masjid kalau Sabtu Minggu ada pengajian. Nah itu aja dah. Kalau hari Minggu atau hari Sabtu kita ke masjid subuh, habis sholat subuh jangan pulang dulu, ikut ngaji dengerin. Sholat subuhnya di rumah boleh. Iya. Takut ya. Iya. Oh. Boleh asal tepat waktu. Boleh, wanita mah boleh, kalau laki kagak boleh. Lah kudu di masjid laki mah. Perempuan boleh. Jadi begitu, Pok. Terus habis dengerin ngaji, kira-kira kalau sekarang itu jam 6 10 menit ya. Sholat di situ 2 rakaat. Itu sholat 2 rakaat harganya itu lebih besar dari haji dan umroh, atau disepadankan dengan haji dan umroh, sempurna pahalanya. Teman-teman, memang kalau kagak biasa sih ya berat, tapi kalau udah biasa ya biasa, bisa karena biasa. Makanya paksakeun heula. Istimewa nih ya, mudah-mudahan kita bisa ngerjain setidaknya tadi seminggu sekali. Macam bilang ada pengajian kalau hari apa di masjidnya? Hari Sabtu. Ya udah Sabtu itu ikut Sabtu di masjid. Jauh ya, yang ada di yang dekat di mana? Iya musola.
Itu yang kedua ya, amal yang spesial. Yang ketiga, amal yang spesial, maksudnya spesial itu nilainya tinggi, semua orang bisa ngerjain, yaitu menghatamkan Quran sebelum tidur. Tapi nggak harus baca Quran 30 juz lah tidur. Ya, kata Nabi pesan sama putri beliau Fatimah, kamu sebelum tidur khatamkan dulu Quran. Ya. Caranya bagaimana? Baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Itu pahalanya disamain dengan menghatamkan Quran. Kemudian yang kedua adalah memohonkan ampun atau minta ampun, minta maaf kepada semua orang beriman. Caranya berdoa memohonkan ampun untuk semua orang. Jadi Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ini kita dianggap sudah minta maaf sama semua orang beriman sebelum tidur. Jadi kita minta supaya Allah maafkan semua saudara-saudaraku yang beriman. Dan yang ketiga, kita bersolawat kepada seluruh nabi dan rasul. Jadi caranya adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala anbiya'i wal mursalin, dan atas seluruh nabi dan seluruh rasul. Nabi jumlahnya ada 124.000, rasul 315. Tapi yang disebutkan oleh Allah di dalam Quran yang wajib kita tahu ada 25. Pertanyaannya apa hikmahnya? Hikmahnya mengajarkan kita berbuat ikhlas. Jadi Nabi ada 315 Rasul, tapi yang disebut di Quran 25. Yang lain kok nggak disebut, padahal mereka juga sama dapat wahyu. Mereka berjuang, mereka berjihad menyampaikan wahyu risalah dengan segala tantangannya, tapi nggak disebut. Ini hikmahnya mengajarkan kepada kita, kalau kita beramal baik nggak kudu disebut, toh Allah juga udah nyatet, itu maksudnya. Ya, loh kalau disebut 124.000 nabi disebut semua di Quran, lah penuh Quran di sini. Ya. Maka cukup 25 saja. Yang 25 aja kagak hafal. Ibu hafal nggak 25 itu? Yang penting kita ingat, Zulkifli ada, Ilyasa ada, Zakaria ada, Hud ada, Soleh ada, Mi'un ada, Nabi Mi'un. Berarti pintar juga. Kalau di Cirebon ada nabi namanya Tugimin. Pernah ada itu yang ngaku nabi namanya Tugimin. Shalawatannya lucu ya. Allahumma sholli ala Tugimin. Lucu. Baik. Jadi itu amal spesial, semua orang bisa ngerjain. Kalaupun dikerjain paling 2 menit, 3 menit, tapi nilainya tinggi, luar biasa. Hah? Ayatnya? Oh, satu lagi bukan ayat, tapi apa? Lafdzul jalalah, baca zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Minimal baca sekali, dia di
Mau sholat fajar? Bebas. Yang ringan saja. Ya, namanya sholat fajar. Suratnya bebas. Kulhu boleh. Iya, yang sebisanya kita. Yang ringan aja. Jadi tadi yang pertama adalah baca surat Al-Ikhlas 3 kali supaya kita dapat pahala menghatamkan Quran. Yang kedua, supaya kita nggak punya dosa sama manusia, maka kita minta ampun untuk semua orang beriman. Kalau orang tidak beriman nggak usah lah. Yang ketiga, kita bersolawat bukan hanya kepada Nabi Muhammad, tapi kepada 124.000 nabi dan 315 rasul dengan cara tadi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala anbiya'i wal mursalin gitu. Lalu kita baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar minimal sekali. Kita dianggap sebelum tidur sudah dapat pahala umroh, haji dan umroh. Luar biasa. Mantap kan? Paling 5 menit tuh. Paling 5 menit. Kalau ada yang mau istiqomah itu dikerjain, top markotok. Tapi suka lupa ya. Ya kadang-kadang lupa ya. Apalagi pengantin baru mah, buru-buru ingat itu. Ingatnya listrik mati. Tiga ya itu ya. Yang keempat sekarang. Hah? Oh, udah 4? Oh. Hah? Baru 3? Yang ini 3, yang ini 4? Ya boleh dah ya. Yang pertama coba apa tadi? Amal spesial yang pertama apa? Sholat fajar. Yang kedua? Sholat syuruk atau isyraq. Yang ketiga? Sebelum tidur menghatamkan Quran. Berarti tilunya mau tilu. Ini kelihatannya ngobrol tapi kok denger luar biasa itu ya. Enggak, tadi saya ngeliatin ngobrol gitu. Tapi denger. Oh iya. Ya kalaupun ngobrol saya juga udah maklum. Kan saya pernah ngomong bedanya ngaji laki sama perempuan apa? Kalau laki-laki mah kalau ngaji anteng tenang banget. Yang ngaji 4 orang, yang satu pules, yang satu ngelamun, yang satu lagi sedih digentak bininya, yang satu main WA, pules anteng tenang. Tapi kalau ngaji sama ibu-ibu rame. Kenapa rame? Ustadznya ceramah, dia ikut cerah, tapi bukan orang sini, bukan orang sini mah. Rada mirip orang sini. Ya makanya saya kagum. Tadi kelihatan ngobrol kok tapi dengar luar biasa. Bukan main. Kayaknya nyindir gitu ya. Tapi nggak kelihatan nyindir kan ya. Iya dah kalau ngerasa syukur. Jadi yang ketiga itu ya. Sekarang yang keempat berarti kan? Yang keempat, amal sederhana tapi spesial. Apa? Yaqra'u sayyidal istighfar. Baca sayyidul istighfar. Hah? Saya mau foto. Kamu cucunya Mbak Jamila ya? Oh bukan. Ayo, yang bisa baca sayyidul istighfar siapa? Boleh pulang duluan dah. Ayo Bu. Iya sama lah itu. Ibu gimana? Iya. Oh gitu. Sonat tuh. Terus Yurudunu ba'ila itu cakep bener. Salah. Lilok beda. Lah si guru seilmu lah nggak ganggu. Nah iya ngobrol aja pinter calakan ya. Apalagi diem. Bukan mahal. Kalau udah door press kasih door press itu udah ginang nih macam bilang. Jadi
itu baca, hadisnya sahih. Yang mau baca pagi, seandainya Allah takdirin wafat sore, asal tidak melakukan dosa besar, surga. Yang baca sore atau malam, dia ditakdirkan wafat pagi, asal dia nggak melakukan dosa besar, surga. Dosa besar itu apa? 7. Ya, asal tidak melakukan dosa 7 ini. Apa dosa besar? Asyirku billah, syirik kepada Allah. 1. Uququl walidaini, nyakitin, durhakain mak bapak, dosa besar tuh. 3. Qauluzur, sumpah palsu, bersaksi palsu. 4. Yashrabul khamra, minum khamr. 5. Az-zina. Apa zina? Zina. Saya kalau ngomong zina, Bu, ngeri sekarang. Rasanya mungkin karena ada media sosial kali ya. Zaman saya kecil mah, ya Allah, boro-boro orang terang-terangan zina di halte. Kan kejadian di halte kemarin di Jakarta kan, orang siang-siang bolong zina, orang pada ngeliatin. Zaman kita kecil, apalagi zaman yang udah kayak Jamil zaman dulu, boro-boro zina, boncengan aja risih zaman dulu. Ya nggak ada ya Maya. Jalan berdua tuh zaman dulu jarang ya Maya. Makanya kata Nabi, nanti sampai hari kiamat mau datang sebentar lagi, nanti semakin banyak orang yang terang-terangan berbuat zina. Sekarang udah kejadian. Orang zina sekarang udah terang-terangan, Bu. Udah nggak ada malunya. Coba lihat di YouTube itu. Tulis saja zina terang-terangan, muncul semuanya. Insyaallah. Kadang yang malu bukan yang zinanya, kitanya yang malu. Kita yang lihat malu itu. Udah zamannya tadi. Bukan hanya itu, bukan hanya zina, yang lesbi, yang apa tuh kalau laki sama laki apa namanya? Yang homo, widih sudah ada. Saya yang laki-laki kadang-kadang jijik. Laki demen sama laki, apa yang diincar? Iya, betul nggak? Leilok pedang sama anggar, ya somplak. Orang, mak? Bujuk guneng aja hanya itu orang bukan? Lah kucing, orang. Coba lihat itu di YouTube. Ketika aja homo, waduh muncul. Emang udah mau kiamat ya, apa aja udah kejadian. Jadi kembali kepada tadi apa? Yang keempat. Apa tadi? Yang keempat. Hah? Sayyidul istighfar. Dosa besar lupa lagi. Gimana sih kagak diingetin lah, saya juga, Ustaz juga manusia suka lupa. Syirik, durhaka mak bapak, sumpah palsu, minum khamr, zina. Yang keenam adalah as-sihru, ngerjain sihir, kerjasama sama setan, itu dosa besar. Yang keempat, riba. Asal nggak ngerjain yang ini, ibu baca Sayyidul Istighfar pagi, mati sore, surga diampuni. Paling 2 menit. Tadi empok paling semenit kali ya. Allahumma anta rabb. Tapi kalau bisa mah dihayati, dilihat artinya. Allahumma ya Allah, anta rabbi, engkau Rabbku, Tuhanku, pemberi rezekiku, yang mengatur hidupku, penciptaku. Anta rabbi, khalaqtani, kau telah menciptakan aku. Wa ana abduka, aku ini budakmu. Kalau perlu kayak gitu, tapi nggak kayak gitu juga, tetap dihitung. Kata ibu-ibu, lo gua kagak sekolah Arab Ustaz, bisanya bahasa Sunda, bahasa Cisauk, nggak apa-apa. Yuk kita niatin ya, mudah-mudahan, terutama saya ngajak saya sendiri, mudah-mudahan seumur umur minimal sehari 2 kali bacanya. Kapan? Yang enak habis subuh sama habis
maghrib. Kalau maghribnya lupa kelewatan mau tidur. Tapi yang cakep 3, habis subuh, habis maghrib mau tidur. Baca dah 3 kali, minimal sekali. Ya. Insya Allah ya, bisa ya. Kalau ibu ngerjain saya dapat pahala. Ibu ngasih tahu ke yang lain, saya dapat pahala lagi. Begitu maksudnya. Ngaji itu begitu. Jangan ngaji apa tadi ustadznya tahu ya apaan tadi deh. Balakan ciplok itu namanya. Yang kelima, yang terakhir, amal spesial. Semua orang bisa ngerjain tapi nilainya top markotok. Apa itu? Sedekah. Saya pernah ngomong ya, ada 4 golongan manusia yang nyesel ketika mau dicabut nyawanya. Kan itu masih ingat kan? 1, orang yang dicabut nyawanya lalu dia minta agar dihidupkan lagi ke dunia. Surat Al-Mu'minun ayat 39 sampai 40. Hatta sehingga jaa telah datang ahadumul maut, kematian menimpa mereka. Qala, salah seorang di antara mereka berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, irji'un, ulangin dong saya ke Cisauk lagi. Itu dicabut nyawanya. Apa dia bilang? La'alli, agar saya bisa a'malun sholih, bisa beramal kebaikan. A'malun sholih fima taraktu, karena dulu aku waktu di dunia jarang melakukan kebaikan. Jawabnya Allah apa? Kalla, gak bisa begitu dong. Innaha, sesungguhnya, kalimatun huwa qailuha, itu ucapan kalian saja. Wa mi waraihim, kalian ini sudah berada ya, di hadapan kalian ada waraihim barzahun, alam barzah, ila yaumi yub'atsun, sampai nanti kiamat. Jadi maksud Allah, gak bisa dong, masa udah di kuburan, udah di alam barzah pengen balik lagi. Nyesel dia. Itu satu kan orang yang nyesel. Al-Mu'minun ya 3940 apa 9900 ayatnya. Surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Yang kedua, ada orang yang menyesal ya, itu orang murtad. Lihat surat Al-Furqan surat 25 ayatnya 27. Yauma, pada hari itu, ya'addu zalim, menggigit orang murtad, ala yadayhi, tangannya digigit sampai berdarah. Thumma yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'a rasul. Lalu dia berkata, aduh celakanya aku, kenapa dulu saya gak ikut Nabi Muhammad. Orang murtad tuh nyesel, dicabut nyawanya, pengen balik, pengen jadi umatnya Nabi Muhammad. Ada nggak orang yang murtad? Ada tuh di YouTube, namanya Pendeta Saprudin. Tadinya ustadz, jadi pendeta. Kemarin sakit dia, ininya bengkak. Tetap aja, mudah-mudahan sih didoain lah dia dapat hidayah lagi. Jadi orang murtad bakal nyesel sampai nanti ketika kiamat digigit tangan. Ini saking menggambarkan menyesal luar biasa. Ya lagi ngapain udah jadi orang Islam pelupa. Cuman nih mohon maaf bagi para ibu-ibu yang punya anak gadis, hati-hati. Neng, kamu 22 ya Neng? Hati-hati. Kalau ada laki-laki tiba-tiba
minta kenalan, artinya ganteng, pakai mobil, ternyata dia non muslim. Tapi karena cinta terlanjur demen cinta, aduh, anak perempuan kalau udah demen repot dipisahinnya, pakainya perasaan. Udah kayak Aldebaran sama siapa namanya itu? Aldebaran bener kan ya? Waduh, iya, Andin ya. Kalau udah demen kagak bisa dipisahin, malah orang tuanya kadang disalahin. Itu anak gadis suka ada yang kayak gitu. Ya memang nggak salah dia juga sih. Awalnya dia buka pintu itu aja, ternyata dia non muslim. Akhirnya orang tuanya minta, gak bisa, anak gua Islam, masa lu orang di luar Islam nikah sama anak gua? Akhirnya dia bilang, ya udah Pak, saya masuk Islam. Masuk Islam dia. Begitu punya anak satu, balik lagi. Lah anak kita yang perempuan lah diseret ikut dia. Ini kejadian banyak. Karena memang katanya ada program begini, makanya terbukti sekarang. Ada yang lahir tahun 45 nggak di sini? Majamilan tahun berapa lahirnya? Lahirnya tahun 60 kali ya? Ya nggak ada. Ada aktenya nggak? Aktenya ada nggak? Ada akte. Oh iya. Orang dulu malah lahir waktu pohon sengon diceblokin itu ya. Tahun 45 waktu merdeka, orang Islam di Indonesia jumlahnya 95%. Ibu tahu sekarang tinggal berapa? Tinggal 88,2. Turunnya berapa? 95 ke 88,2. Jadi turunnya 7%. 7% dari 263 juta, berapa jumlahnya? Lo jutaan. Pada kemana itu? Tahu. Salah satunya tadi banyak anak-anak gadis yang dinikahi. Kira-kira begitu. Ya Neng ya, hati-hati. Walaupun gantengnya kayak Aldebaran tadi deh, siapa? Aldebaran ya. Walaupun gantengnya senyumnya kayak dia misalnya, tapi kalau non enggak bang. Iman saya lebih berharga dari apapun. Anak abang pasti mengajak saya ke neraka. Boro-boro di neraka kuat 1000 tahun Pak. Semenit aja megang kompor panas gitu ya. Ya Neng ya. Iya dah, mendingan nama laki-laki yang muslim ya. Banyak ngeblerot. Banyak banget. Enggak usah khawatir. Karena di surat Yasin ayat 36 Allah menjamin ya. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang telah menjodohkan semua yang ada di bumi ini, di alam semesta ini. Jadi Neng udah ada jodohnya. Cuman hari kapan jodohnya diklikin sama Allah urusan Allah. Tapi udah ada. Diikhtiarkan dapat pahala. Bagaimana cara mengikhtiarkannya? Ya ikut taklim, ikut kegiatan remaja yang syar'i, yang tidak melanggar. Nanti Allah kan amprogin. Atau amprogin enggak? Hah? Hatinya akan diamprogin. Atau minta bantuan ke orang lain boleh. Boleh iya, minta bantuan, menjodohin minta bantuan. Ini mohon maaf Bu, mohon maaf ya. Jelek-jeleknya saya kan jelek Ibu. Ada yang mau sama saya. Bener ini serius. Bukan, saya mah tahu diri lah, saya memang jelek maksudnya. Tapi alhamdulillah saya bersyukur. Alhamdulillah. Iya, sejelek-jelek saya ada yang mau. Maka saya balik nanya ke dia, Bu, kan saya jelek. Tahu nggak tahu apa namanya? Cuman saya nggak ya namanya juga hidup kali, cobaan kali. Sudahlah. Silakan kalau Pak Ustadz mah istrinya ada satu Ustadz. Bujuk satu mah istri saya. Satu. Masih satu. Satu gak habis-habis. Baik, sono-sono sih. Apa tadi? Materi apa tadi? Yang kelima? Yang menyesal ya? Iya, enggak, maksudnya golongan yang menyesal tadi yang pertama orang yang meninggal terus pengen balik
lagi. Yang kedua orang murtad kan gitu ya. Nah yang ketiga yang menyesal lagi adalah orang kafir ya. Lihat di surat An-Naba ayat terakhir ya, surat An-Naba itu surat juz yang ke-30. Inna lil muttaqina mafaza daika wa'naba kawaibat saraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwa wala kidaba jazaa'an min rabbika ta'an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahmanu wa qala shawaba dzalikal yawmul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba inna andarnakum adaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yada wa yaqulul kafiru. Dan orang kafir berkata, ya laitani kuntu turaba, aduh celakanya aku menyesal. Kalau tahu begini mendingan saya jadi debu saja. Bakal nyesel orang kafir. Karena mereka ternyata sadar, bener ada kiamat, bener ada huru hara. Tapi sekarang mah orang nggak kafir pada nyadar, malah mereka menganggap kita yang salah jalan. Coba ibu ketemu sama misalnya orang Nasrani, bu, kalau saya udah ketemu udah ngobrol sama orang Nasrani, saya pernah cerita di sini ya, mahasiswa saya tanya, jadi saya ngajar ada mahasiswa yang kebetulan non muslim, saya tanya, namanya ribut, kamu memandang saya itu bagaimana? Saya kan orang Islam, kamu kan orang Nasrani. Dia bilang, Pak Gubernur jangan tersinggung. Enggak lah, ngapa tersinggung? Maaf, Bapak di mata saya adalah domba-domba tersesat. Bujuk, saya bilang. Oh jadi saya tersesat dia. Saya tersesat. Kalau sekarang orang kafir nggak ada yang nyesel. Bahkan jumlahnya lebih banyak. Orang Islam sekarang berapa? 1,8 miliar. Padahal penduduk bumi sekarang 7,8 miliar. Berarti selebihnya orang yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad. Orang kafir itu cirinya dua saja. Tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai Rasul. Udah itu titik. Mereknya boleh apa saja. Boleh Konghucu, boleh Buddha. Pokoknya kalau nggak beriman sama Allah, beriman sama Nabi Muhammad, jadi Nabi Rasulnya, ya sudah, maaf, Anda adalah orang kafir. Begitu kira-kira. Nah yang keempat yang nyesel, nah ini terkait dengan materi kita. Orang yang waktu di dunia dikasih rezeki banyak enggak sedekah, nyesel. Begitu mati dicabut nyawanya, dia minta supaya ditunda. Di surat Al-Munafiqun surat 62 ya, ayat terakhir. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqtu wa akum minas sholihin. Ya Tuhan, jangan cabut sekarang apa? Tunda apa? Jangan cabut sekarang. Kalau saya ditunda, nggak sekarang dicabut nyawanya, saya bakal sedekah. Berarti sedekah istimewa, Bu. Maksudnya sedekah apa di sini? Satu, sedekah jariyah. Yang kedua, sedekah apa saja. Ibu tinggal di mana? Hah? Filter Kitty. Di sini juga ya? Maaf, orang sini. Tapi di komplek BSD kan? Biasanya orang komplek mah, mohon maaf, tabungannya rada banyak kan. Iya, anaknya boleh dah, emak juga boleh pokoknya. Iya kan? Orang komplek biasanya tabungan rada banyak kan? Kalau orang kampung makanya saya sayang orang kampung, banyak kalau dapat gusuran doang. Hah?
Itu kata dia udah habis. Orang Jawa Pak, orang Rantau. Iya orang sini aja bilang ya sempeng gimana. Maksudnya begini. Umpama ada yang sekarang tabungannya 100 juta umpama. Terus dicabut nyawanya. Dia ngomong sama malaikat Israel, sama Allah. Israel jangan cabut nyawa saya ngapa? Tunda dah setahun baik. Itu saya tabungannya 100 juta. Kalau saya ditunda itu yang 10 juta saya mau beli semen dah. Kira-kira begitu maksudnya. Tapi nggak bisa. Apa kata Allah? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Di ayat yang lain la yastakhiruna sa'atan wa la. Jangan kata ditunda setahun tong, kata malaikat. Sedetik aja gak bakal bisa saya tunda, kata Israel. SK sudah di tangan saya. Ibu saya cabut nyawanya. Enggak pakai ditunda. Kalau malaikat mah bisa disogok, iya nggak? Emang bisa disogok, bisa disuap. Enak baik. Emang partai. Kalau ngerebut laki orang namanya pelakor ya. Ngerebut bini orang pebinor. Kalau ngerebut partai orang namanya apa? Ada di media ada ya, di YouTube ada lah istilah. Jadi nggak bisa disogok. Maka, nah kalau yang gede tadi 100 juta itu sedekah jariah, bikin madrasah pesantren tersebut, itu mereka bakal nyesel. Tapi yang kita makan, kita orang cecerek ini orang kecil ya. Ya ada sih tabungan mau Ustadz saya ada dah. Dulu abis beli jual tanah yang di Ciseeng 2 pengki, bujukune 2 pengki. Ada sisa mah, tapi cuma 5 juta sama. Mestinya yang 5 juta itu sehari sedekah 1.000 rupiah mah. Masukin ke kotak tiap pagi subuh supaya didoain malaikat. Plung. Kalau sebulan dibuka, terus kita datang ke yatim, ke saudara kita yang miskin, kasih. Ini nggak bakal nyesel nih orang kayak gini. Ini mah kagak. Jika kepin baik, jangan sampai nyesel ya. Walaupun cuman 1.000. Nabi bersabda apa? Jadi khairul amal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu adalah yang istiqomah walaupun sedikit. Wih, diskusi lagi baik, tapi pinter kalau ditanya, luar biasa. Ya makanya orang hebat, wali ibu mah top. Jadi sehari 1.000 ya. Saya ngajak saya dulu nih. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa. Ibu juga bisa. Pokoknya mulai sekarang mau besok saya mau sedekah dah supaya saya kalau mati tidak nyesel. Pengen hidup lagi, pengen ditunda. Walaupun cuma 500 perak, nggak apa-apa. Kalau dibicarakan tentang keutamaan surga banyak banget. Udahlah, kita mau yakin sama Allah aja, itu aja udah hebat, luar biasa. Nah inilah 5 hal yang disebut amal spesial. Spesial itu maknanya ya kayak martabak spesial, kayak duren spesial ya. Amalnya bisa kita kerjain tapi nilainya sangat tinggi. Semoga kita bisa ngerjain ya, amin ya rabbal alamin. Ada yang nanya? Oh nggak ada? Ada. Ibu namanya siapa? Deti. Ibu umurnya berapa? Masya Allah, udah banyak ya. Iya. Iya Bu Deti. Ya. Sekarang lagi musim tuh bikin Makanan. terus ada yang mengkoordinir. Ya. Itu gimana itu? Kita Bikin makanan ada yang mengkoordinir. jadi kita seumpamanya gitu lah saya. Ya. Nah, ayo mau ikut nggak? Gitu. Terus? Untuk satu kota.
Oh iya. Nah itu gimana? Kan kita mengambil untung atau dikeluarkan semuanya. Terus kalau kita ngambil untung, salah ya? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu wahai Muhammad pendusta agama itu? Alladzina hum an salatihim sahun. Ya, itu orang-orang yang salatnya lalai. Kalau zuhur jam 12 dikerjain setengah 2. Alladzina hum yuraun. Dan orang-orang yang salatnya ingin dinilai manusia. Ujungnya apa? Wa yamna'u nal, dan tidak mau mengajak orang lain untuk sedekah. Ngajaknya tadi top, mantep. Tapi kalau niatnya mohon maaf nyari profit, keuntungan, gak boleh. Gak berkah malah nanti. Tak kecuali diomongin terus terang. Siapa yang mau sedekah, nasi kotak harganya 6.000, belinya ke saya, itu boleh. Kita nyari untung. Harus ada akad yang jelas. Tapi kalau kita ngajak, ayo rame-rame mau enggak gitu. Iya, kalau cuma ngajak itu nggak boleh. Bukan nggak boleh, kitanya nggak berkah nanti. Iya, karena ada niat, ada rempeyek di balik wajan. Hah? Lah iya, masa rempeyek balik kulkas, balik wajan. Ada maksud tersendiri. Pak Ustadz, tapi kalau kita sedekah misalnya bukannya duit, berupa duit makanan, nggak jadi masalah kan? Nabi bersabda, arti sedekah itu kullu ma'rufin, segala kebaikan itu sedekah. Maka sedekah itu bisa dengan sholat duha, bisa dengan zikir tasbih subhanallah alhamdulillah wala, bisa dengan tabassumuka fi wajhi akhika, senyum, bisa dengan doa. Saya doain Majabilah itu sedekah, Majabilah doain saya sedekah. Bisa dengan tenang. Hah? Apanya? Kagak usah. Lah emang Allah kagak tahu apa? Gak usah disebut. Hah? Ya Allah udah tahu. Sedekah pakai tadi nih tadi yang nganterin kue, ibu tadi siapa namanya? Bu Nur, banyak sedekahnya itu. Nyiapin ini semua. Jadi semua bisa dihitung sedekah. Termasuk duit juga sedekah. Bahkan mohon maaf ya, yang masih muda mana yang selain si Neng yang masih mudaan? Wih, mojok baik, nyumput dah. Mohon maaf, jam 9 matiin listrik, ya. Terus bilang sama si AA, Neng mau sedekah, mau enggak? Sedekah apa? Matiin listriknya cetrek, paham keles. Nah berarti itu tuh belum paham ya, belum nyambung ya. Banyakan rengginang ini. Iya, yang udah senior begini macam Jamila udah lupa. Ya udah senior umurnya, udah nggak inget lah. Seneng belum tahu, makanya rada mudaan. Ini masih bukan, masih suka mati listrik, masih kuat lagi. Emang ngejunjung semen apa? Iya. Iya, mau sedekah. Itu sedekah paling mahal. Apa? Itu sedekah yang mahal, Bu. Hah? Gengsi. Iya, bisa jadi gengsi. Padahal kalau mohon maaf menawarkan itu pahalanya gede banget. Karena ada kalanya, mohon maaf nih ya, ada kalanya suami pendiam banget. Padahal mah pengen matiin listrik, tapi nggak mau ngomong. Gengsi juga, pendiam juga. Akhirnya apa? Ngegerutuk baik di hati. Bininya nggak paham-paham, mau dibatuk, belum paham-paham juga.
Malah ditanya, abang batuk pala lu. Gua kagak batuk. Dia masih muda nih. Dia masih paham, ini masih nyambung. Nah, yang ini udah rada lupa ini. Si Neng nggak ngerti sama sekali pelongo, baik apa ini ya? Inta juga paham. Baik. Kenapa? Minta maaf ke siapa? Ya kan nggak mungkin gitu kan. Batuk tadi kan. Batuk ya. Terus maaf ya, gitu boleh. Boleh, cuman harus jadi pelajaran. Oh, laki saya kalau pengen saya sedekah batuk, gitu. Nah kalau batuk jangan dikasih bodrek sama paramek, makin palanya nyut-nyutan. Iya udah maaf, dimaafin. Memang fitrahnya mah yang minta sedekah ya laki, fitrahnya. Tapi sekarang mau bagaimana Mas Jamila? Udah lupa lah udah pokoknya dah ya. Ya udah paham lah ya. Intinya tadi 5 hal kalau bisa yuk kita bareng-bareng ngerjain, terutama saya ngajak saya dulu. Insya Allah kita bisa ngerjain. Itu spesial banget. Apalagi kalau mau istiqomah. Nggak 5, bolehlah 4 nggak bisa 3 nggak bisa 2 nggak bisa, atuh juga kalau bisa ceburin ke empang ini. Ribet orang kayak gini. Besoknya sekian dunia baik. 1 mah bisa insya Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ya Allah tawil umurana, panjangkan umur kami ya Allah. Wasahih ajzadana, sehatkan kami ya Allah. Wa nawwir qulubana, sinari hati kami dengan hidayah-Mu ya Allah. Wa tsabbit imanana, teguhkan dan kokohkan iman kami ya Allah. Wa wasi' arzaqana, luaskan rezeki kami ya Allah. Wa ahsin a'malana, perbaiki amal-amal kami ya Allah. Wa ilal khairi qarribna, dan atas kebaikan dekatkan kami ya Allah. Wa annisyarri ab'idna, dan atas keburukan jauhkan kami ya Allah. Waqti hawaijana, kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Kabulkan harapan-harapan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.